أشهد أن محمد رسول الله. Pada mahsyar itu kita tahu sendiri Bapak Ibu sekalian, jarak kita, kepala kita dengan matahari itu hanya sejengkal. Jarak kepala kita dan matahari itu hanya sejengkal, dekat sekali. Maka orang-orang yang 7 ini akan Allah kasih khusus pelayanan, yaitu apa? Disediakan awan yang menaungi mereka nanti. 7 golongan yang Allah janjikan naungan di mana tidak ada naungan selain naungan dirinya di hari kiamat. Apa saja Pak? Yang pertama, Imam Adil. Ada 7 golongan kata Rasulullah yang nanti akan Allah selamatkan di padang mahsyar. Allah akan kirim awan untuk menutupi dirinya dan matahari. Allah akan naungi dia sepanjang padang mahsyar. Apa itu 7 golongan? Yang pertama, Imam Adil. Imam yang adil ini akan Allah berikan fasilitas VVIP nanti ketika padang mahsyar. Dia akan disediakan awan yang menutupi dirinya. Padang mahsyar itu kita tahu sendiri Bapak Ibu sekalian, jarak kita, kepala kita dengan matahari itu hanya sejengkal. Jarak kepala kita dan matahari itu hanya sejengkal, dekat sekali. Maka orang-orang yang 7 ini akan Allah kasih khusus pelayanan, yaitu apa? Disediakan awan yang menaungi mereka nanti. Jadi mereka tidak akan kepanasan, mereka akan teduh dingin saja. Yang pertama Imam Adil, yang kedua ya rajulun qalbuhu mu'alliqun fil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut pada masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hatinya terpaut pada masjid, ketika dengar azan langsung ke masjid. Ketika ada musibah atau apapun langsung tujuannya masjid, bukan ke lain-lain. Ketika liburan atau apapun ada tujuannya ke masjid. Hatinya itu senantiasa terpaut ke masjid. Ada kajian langsung ke masjid, hadiri kajian-kajian di masjid. Nah, ini orang yang kedua. Yang ketiga, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidup dia hanya wakafkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Syabun itu pemuda. Tapi kalau dalam lisanul Arab, kamus bahasa Arab itu, syabun itu artinya bukan hanya pemuda, tapi apa? Orang yang masih punya semangat hidup itu syabun. Meskipun sudah sepuh, tapi punya semangat hidup itu namanya syabun. Berapa Bapak? Nah, masih semangat hidup nih? Syabun itu bukan hanya pemuda, tapi apa? Orang yang masih punya semangat untuk hidup. Kalau orang yang sudah belum udah nggak semangat hidup, mau mati mau nggak berdoai gitu kan. Nah, itu bukan syabun lagi, namanya ajuz. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ya kan? Berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Yang kelima, orang yang diajak untuk berzina oleh wanita yang kaya raya serta cantik, kemudian dia menolak, mengatakan ini akhafullah. Ini kisahnya Nabi Yusuf. Kita nggak mungkin, kita belum tentu kuat iman kita. Diajak ke sebuah ruangan oleh janda yang cantik dan kaya untuk berzina, mampu nggak kita? Menolak. Nah, ini kita belum tentu iman kita kuat. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam sudah pasti, insya Allah. Yang keenam, yang ketujuh ini Pak, amalan rahasia. Yang keenam itu apa? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang sedekah kemudian dia sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak mengetahui tangan kanannya. Itu balaghah ya Pak, itu sebuah kiasan. Maksudnya tangan kiri tidak mengetahui tangan kanan itu bukan kita berinfak ditutupi, bukan. Maksudnya itu apa? Tangan kiri yang begitu dekat saja dengan tangan kanan itu tidak tahu, apalagi orang lain gitu. Apalagi tetangga, apalagi ya orang yang rumahnya jauh dari kita, itu tidak tahu. Itu orang yang berinfak secara sembunyi-sembunyi. Dan yang ketujuh, orang yang berdoa kepada Allah, nangis minta ampun tatkala sendirian. Rajulun dzakarallahu khalian, ada kata-kata khalian di situ. Sendiri, Bu.
fafadat ainah, kemudian air matanya menetes. Jadi kalau nangis itu Bu, minta uang Pak, doa sama Allah itu bagusnya sendiri memang Pak. Kalau kita minta sama Allah itu memang bagusnya sendiri. Karena kalau rame-rame kita belum tentu nangis kita itu nangis karena apa. Kan ada nangis ikut-ikutan ya Pak. Ya Bu, nangis ikut-ikutan ada ya Bu. Kalau orang sebelah kita nangis, kiri kanan, kok aku orang nangis yo, aku nangis lah gitu kan. Ben nanti dikatain apa? Yo nangis. Tapi kalau zikir jamaah itu kalau ada yang nangis, yang munajat jamaah kalau ada yang nangis, nah ini ada dua kemungkinan. Memang nangis tenanan, tobat, ingat kesalahan-kesalahannya, atau yang kedua nangis-nangisan. Ya, karena sebelahnya nangis, ya nangis juga, ikut-ikutan nangis. Nah, ini nggak boleh. Nangis yang paling bagus itu tatkala sendiri. Fafadat ainah, ya, dua mata yang terhindar dari api neraka kata Rasulullah. Ya, ainun, ya, turbatu fi sabilillah. Mata yang senantiasa ribat di jalan Allah. Yang kedua, mata yang senantiasa menangis tatkala sendiri. Jadi kalau kita munajat sama Allah uzlah, kita minta ampun sama Allah, sholat tahajud tengah malam, doa sendirian tidak ada yang tahu, ya, maka disitulah waktu yang paling tepat untuk menangis. Pahalanya luar biasa besarnya.